Mangga. Jadi kalau ketika meleset ya harus diupload ulang. Karena nanti ketika misalnya nih saya anggota ngeliat DP, oh hari ini nih, misal besok rapat, ternyata rapatnya diundur gitu. Tapi kan informasinya salah di sana. Makanya ketika meleset pun ya harus cepat di upload yang barunya gitu. Karena kan selain buat ngasih target atau ngasih jadwal, ya sekaligus sebagai papan informasi buat anggota lainnya. Berarti di GP itu pun termasuk dengan rapat internal juga kan Kang? Yang 3 kali sebulan itu. Betul. Termasuk rapat internal tadi yang 3 bulan, 3 kali sebulan. Silakan. Paling mudah sih ya kalian sebulan itu mau rapat berapa kali gitu. Silakan dikasih jadwal. Silakan, yang penting mah program kerja di deadline per minggunya. Misal nih kita tanggal 9. Nah 9 nih misalnya 3 hari, misalnya teman-teman dari tanggal 10 sampai 12 kasih tanda misalnya acara ide gitu. Berarti dalam 3 hari itu teman-teman harus menghasilkan ide. Lanjut misalnya 5 hari gitu, latar belakang. Berarti dalam 5 hari teman-teman harus menghasilkan latar belakang dan seterusnya sampai ya tadi gitu. Jadi silakan diatur-atur aja. Nanti makanya setelah ini ada tentang program kerja biar teman-teman tahu apa aja yang mau dipersiapkan. Ada lagi teman-teman buat GP? Nanti kita juga ada rapat sama kadep kok. Ya sekalian buat kadep juga. Apakah cukup? Teman-teman? Kalau ini dari saya nih GP-nya dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu program kerja departemen udah harus mulai. Pokoknya dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Ini dari SC ya. Yang dari sini kan lumayan tuh. Kosong nih. Silakan teman-teman. Nah, karena misal teman-teman mau pakai yang ini nih, tapi tolong dikasih deadline juga. Saya dari tanggal 15 sampai tanggal 20 teman-teman kasih deadline dalam hari-hari itu harus menghasilkan apa. Kalau dari kami SC untuk departemen umumnya dari tanggal 15 sampai tanggal 17 buat rancangan program kerja. Di tanggal 30 teman-teman harus rapat open bersifat wajib. Mana ada perlu udah masuk ya. Silakan. Ini dari kami, tapi untuk teman-teman ya silakan dipakai, tapi tolong dikasih deadline per harinya untuk menghasilkan apa gitu. Jangan sampai terlalu umum. Itu sih saran saya mah. Ketika teman-teman terjadwal, terdeadline, teman-teman otomatis mau gak mau harus selesai di sana gitu. Kan kalau terlalu umum ya terlalu santai kayak ngawang gitu. Itu sih kalau dalam saya mah. Kalau bisa teman-teman harus udah selesai itu tanggal 3. Kenapa? Ada namanya supaya kebutuhan. Itu nanti dijelasin lain. Sebelum saya ke
terakhir ya, rancangan program kerja. Ada nggak yang teman-teman bingung mengenai GP? Tanya aja. Di bagian keterangan kan. Keterangan. Nah ini mana? Ini. Ya ini. Ini kan judulnya, misalnya teman-teman ini kan oprek pengurus baru. Berarti kan di dalam sheet ini ya, tuh ini sheet. Nah itu berarti tentang si opreknya ini. Misalnya tadi perancangan program kerja nih, proker. Nanti dalam kolom sheet ini khusus buat proker, makanya ditandainnya tuh. Tuh. Tapi buat nandain hari Basarnas bisa dari atas. Puasa ini lebaran nih. Lebaran tanggal 21. Set jam tanggal 4. Nah, buat keterangan makanya diisi keterangannya. Misal teman-teman mau ngebahas apa dulu nih? Misalnya ide, berarti ide pun misal ide dulu di sininya. Idenya kapan? Misal rapat internal, kasih nama di sini, kemudian dicari mau kapan idenya nih. Kalau kalian bingung mengenai pembuatan ini, silakan teman-teman japri atau ke sekre atau gimana pun, nanti saya ajarin buat ngisi-ngisinya gitu ya. Kalau masih memang bingung. Jadi buat pembuatan dari nolnya nanti ya di kelas sekre 1. Ada lagi yang bingung? Sekalian aja gitu tanya sekarang. Izin Kang, berarti buat diisi keterangannya itu diisi sesuai dengan urutan yang penting-penting. Misalnya dari atas nih yang penting dulu, ntar ke bawah tuh yang proker lama-lama gitu, maksudnya yang agak jauh lah ya, misalnya kayak LDK nih kan di akhir ya, kalau dari PSDA sendiri maksudnya tuh sesuai dari urutan, misalkan dari yang di awal nih rapat-rapat internal, terus habis itu ke bawahnya itu ada yang misalnya proker 1 misalkan kayak upgrading kan kalau di PSDA, terus iya selanjutnya gitu. Bebas, kalau memang mau gitu silakan, bagus. Berarti dari atas itu dari yang paling umum atau penting kayak rapat internal itu silakan, tapi saya tidak mewajibkan ya, terserah teman-teman mau apa, poin satunya apa, poin duanya apa gitu. Tapi gak apa-apa, tadi itu bagus, maksudnya supaya ketikanya juga, oh ini nih yang terdekat. Kadang kalau di bawah tapi agendanya dekat, nanti tuh suka kelewat gitu loh, gak kelihatan. Iya, biasanya saya dari yang terdekat dulu nih, dari tanggal 1, 2, 3, 4 serah itu kan, jelas. Penting jelas, nanti kan kita bacanya dari sini, misalnya nih, oh ini berarti tanggal berapa nih, oh gitu, harus jelas ini. Dari ekonomi gimana? Aman ekonomi? Aku konseling. Kan sisi gak ada. Oh sisi ya? Konseling? Udah bikin notulen. Gak ada notulen. Oh, teman-teman pakai notulen semua kan? Ada yang notulen? Oke. Nanti kalau kita ada notulen. So, teman-teman misalnya mau tanya mengenai departemen kalian gitu, silahkan sekalian gitu. Kan di medsos itu kan ada kayak tupoksi untuk ngupload gitu. Apakah itu juga dimasukin ke sini atau gimana? Nah, boleh. Kemarin kejadian lupa ya? Iya. Lupa ngupload? Itu dimasukin juga. Bebas. Pokoknya GP ini sebagai alat buat teman-teman, jangan dijadikan kewajiban, tapi sebagai alat. Otomatis kalau jadi alat, teman-teman kan butuh ini, ya tulis aja apa aja di sana gitu, silakan. Kayak jadwal, misalnya kalau Abita ya, Rapo, jadwal Abita tulis di sini gitu.
tanggal sekian sampai tanggal sekian bagian siapa. Pak kloter 1 silakan. Misal buat penjadwalan kamu tadi upload, silakan di sini. Makanya ketika sudah jadi, teman-teman drive kan, saling link drive-nya, simpan di deskripsi grup. Bilangin teman-teman kalau mau lihat silakan lihat deskripsi grup. Nah, tapi teman-teman berhubung memang jika penting dan urgent, teman-teman juga harus ngasih tahu, ingetin Hamin 3 lah gitu. Jangan lupa ya, kita ada ini gitu. Karena kita pun dari sekretaris umum pun akan nanti ingetin per bulannya kalau memang ada kegiatan di bulan itu ataupun ada urgent di bulan itu, kita pasti ingetin di awal bulan. Assalamualaikum teman-teman, ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari, yaitu sebagai berikut, tanggal 1 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan cara mengingat ya. Silakan teman-teman juga mengingatkan di departemennya gitu. Misalnya cabang kerja, kasih tahu jangan lupa ya PJ. Tuh PJ harus cari ide gitu. PJ silakan. Jadikan GP ini sebagai alat buat teman-teman. Entah itu dalam konteks organisasi ya kayak sekarang, entah itu dalam konteks akademik, ataupun perlombaan, ataupun nanti kerja, silakan pakai. Bahkan GP ini pun ternyata dipakai di KKN teman-teman gitu. KKN kan ada GP juga. Ambillah karena kita alumni dari Permadikip. Silakan ambil tabletnya. Bebas itu. Pokoknya sebagai alat teman-teman aja. Lebih praktis. Ada lagi pertanyaan? Nah, tadi lupa juga. Nanti teman-teman juga buat ini. Ini kan GP ya, GP harian. Ada 3 GP sebenarnya. 2 sih. Sorry. GP harian sama GP mingguan. Ini GP mingguan. Ya. Ini GP mingguan. Berarti ini yang kegiatannya itu enggak 1 hari, ataupun ini pun isinya timeline gitu. Biasanya timeline. Ada list broker. Ini dari kita sih. Pokoknya mau GP harian, mau GP bulan, mau GP mingguan, silakan atur aja teman-teman. Jadikan itu sebagai alat. Tapi yang saya minta itu teman-teman harus punya GP, itu aja. Biar tertata buat kedepannya, karena kita pun nggak gara-gara program kerja aja gitu, rencana kerja aja, tapi buat kedepannya gitu, pas 1 tahun. Jangan sampai nanti lupa gitu, terus gara-gara itu bentrok sama departemen lain, diundur, marah-marah gitu kan, jangan. Teman-teman harus punya planning, karena kita dalam berorganisasi kan masa planning kita gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau buat yang GP mingguan tuh misinya gimana ya? Oke, maaf. Silakan, gantian. Capek. Udah nyetrum. Sebenarnya kalau yang GP mingguan tuh nggak perlu kegiatan kalian per minggu ya, karena kan itu mah kalian bikin GP di departemen aja. Nah kalau ini tuh GP-nya kayak proker-proker misalnya. Ini misalnya gebrakan ini ya. ya gebrakan. Nah itu tuh sebar pamfletnya kapan, terus hari haknya kapan, kalau ada perpanjangan itu perpanjangannya kapan. Nah, terus diurutin habis gebrakan apa nih, misalnya FM tuh kan FM tuh pasti punya GP sendiri kan, karena dia kepanitiaan, nanti kalian sebagai SC pelaksana yang buat. Nah tapi di GP ini tuh secara garis besarnya aja, FM tuh hari haknya kapan, intinya yang penting-pentingnya aja kalau di GP ini tuh, tapi berdasarkan program kerja. Kalau misalnya nih, kan di sini ada nih GP harian.